Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Mas Vicky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Pokemon dimanapun berada, baik di ujung dunia maupun di ujung Eropa. Ya. Halo masyarakat. Ya. Kali ini kita tentunya berjumpa kembali di acara Pokemoni. Pokokemoni. Baik, Pak Didik, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa Pak Didik? Pokemon episode 12 kita kedatangan Pak Agis. Dia juga gelarnya MCOM ya. MCOM, betul. Magister Komputer. Kali ini Pokemon yang ke-13 kita juga kedatangan narasumber yang bergelar sama. MCOM, Magister Komputer. Tapi kita tidak bicara tentang dunia IT. Iya, betul. Pada kali ini Pokemon ke-13 ini kita bicara tentang traveling. Kenapa kita bicara tentang traveling? Betul. Ini ada tips-tips dari ahlinya, orang yang sudah menjelajah dari berbagai tempat ya, Vick ya? Iya, betul. Vicky main paling jauh kemana, Vick? Main paling jauh paling ke berarti Prancis. Ini narasumber kita, ya tentunya sudah memiliki paspor dan paspornya sudah dicap berkali-kali gitu ya. Nah, itu. Kita akan berdiskusi ya, membincangkan tentang berbagai hal, ya, tentang keindahan dunia. Betul. Langsung aja, Vick. Langsung saja kita sambit. Kita sambut. Ini dia Pak Bambang Irawan, MCOM. Aplaus. Oke, baik. Selamat datang Pak Bambang di season Pokemon ke-13 ya. Pokemon ini sejarahnya luar biasa, terbentuk dari kata Pokokemoni. Jadi hari ini apapun yang nanti disampaikan saja Pak. Intinya Pokokemoni atau pokoknya ngomong. Sing penting moni. Atau yang penting bicara seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang, kalau tadi sempat di spill sedikit dari Pak Didik mengenai mungkin background pendidikannya bergelar Magister Komputer. Boleh spill sedikit Pak untuk background pendidikan Bapak, kenapa bisa sampai sejauh ini? Maksudnya background pendidikannya asal-usulnya ya. Sebenarnya jadi gelar MCOM itu kesasar. Waduh, kesasar. Tapi tersasar di jalan yang benar. Wah, ya luar biasa. Rasanya tersesat di jalan yang benar. Ya sebenarnya tidak ada keinginan untuk jadi ahli IT. Nah, jadi ya cuman pas kuliah mau nyari-nyari kampus, kayaknya kampusnya bagus, masuk aja. Pas masuk kampus bingung mau jurusan apa, akhirnya awang-awangan. Jadilah sekarang tersasar tapi di jalan yang benar. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin kalau berbicara tadi mengenai jurusan yang kesasar, ini kemungkinan bukan Bapak toh, mungkin kebanyakan mahasiswa juga yang kuliah di negeri, ya itu kebanyakan seperti itu Pak, jujur kalian ya. Jadi kebanyakan sing penting univnya tadi bagus, wis jurusan apapun, teknik nuklir atau teknik apa, masukin saja, yang penting univnya negeri dan tujuan kayak gitu. Kalau tadi sedikit kita berbicara mengenai sedikit backgroundnya Pak Bambang ini, selain ahli dalam bidang IT dan tadi di spill Pak Didik katanya Bapak ini suka traveling seperti itu. Saya juga suka ya, tapi paling suka kalau gratis. Sama. Iya. Nanti saya berikan tipsnya supaya traveling itu gratis. Betul. Nah, ini berbicara gratis, tentunya pemirsa Pokemon juga penasaran. Tips dan triks Pak untuk ya kita bukan berbicara gratis dulu, tapi bagaimana sih kayak untuk mempersiapkan perjalanan untuk misalnya kita mau kegiatan di luar kota maupun di mana seperti itu Pak? Yang pertama kalau untuk mempersiapkan yang penting kita siap
duit dulu ya. Nah, itu duit Duit kuncinya. kalau misalnya kita dengan biaya mandiri. Ya. Yang kedua kita siapkan pengetahuan. Jadi tujuannya mana nih? Nah, kita misalnya mau pergi ke Solo, lah kita harus siap dulu. Kita harus tahu tujuan ke Solo. Di Solo itu kita mau kemana? Nah, di sana itu ada apa dan apa yang bisa kita eksplor. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, berarti duit. Yang kedua itu kita harus tahu tujuan dari kota yang akan kita tuju. Betul. Itu. Yang ketiga doa. Nah, itu udah. wajib. Yang keempat ya nanti terserah Anda. Seperti itu. Oke, teman-teman tadi udah dikasih tips untuk perjalanan atau mau berpergian. Yang pertama tadi tentunya harus siapkan fulus ya, Pak. Fulus. Fulus. Nah, fulus itu bisa, tapi saya sarankan kalau pergi ke luar kota itu jangan bawa fulus dalam bentuk cash ya, tapi cashless. Nah, boleh dalam bentuk cash, tapi yang receh-receh. Itu buat apa, Pak? Buat sodako. Oh, nah, itu jadi biasanya kalau ziarah ya, Pak? Nggak harus. Jadi harus. sodakoh itu, sedekah itu bisa menghindari kita dari mara bahaya. Oh, ini pengalaman baru bagi saya ini, ya. pengetahuan Jadi, baru. Iya. Kalau kita kaya nggak apa-apa, kita sedekahnya pakai duit 100.000 nggak apa-apa. Tapi kalau kita uangnya pas-pasan, pengen jalan-jalan, pengen menikmati, pengen selamat, ya kita siapkan duit uang kecil. Iya, recehan ya, Pak. Ya, ada yang minta-minta di jalan. Betul. Kita mampir di masjid, ada kotak amal kita masukkan. Seperti itu yang penting. Ya, betul. Yang penting itu. Jadi dimanapun tempatnya tentunya bersodakoh juga harus ya, Pak. Walaupun tadi dalam kondisi perjalanan. Karena tadi kadang di perjalanan juga kita perlu makan, minum ya, Pak. Betul. Nah, di bis kadang ada yang dagang tahu ya. Sambil ngamen kadang juga ada. Apalagi yang jual es teh ya, Pak. Iya. Iya. Sekarang sudah jadi miliarder. Nah, iya. Dapat bantuan ya, Kak. Banyak. Mau saya maki-maki dulu. Cuman kalau yang maki-maki saya mungkin Vicky nggak dapet. Oh, nggak dapat ya, Pak. Sumbangan ya. Nah, kayak Bapak berbicara tadi perjalanan, kira-kira untuk Bapak sendiri paling jauh kemana sih, Pak? Bisa bahasanya lawatan ke dunia gitu. Jadi saya sih sebenarnya punya prinsip ya. Ketika saya mau safar ya, mau perjalanan jauh. Nah, karena saya beragama Islam ya, jadi yang penting kita mesti ke 2 tanah suci dulu. Tujuan utamanya itu. Iya, itu sudah, kalau buat saya pribadi itu sudah wajib lah. Nek sudah ke situ, kita baru bebas mau ke negara yang lain. Iya. Kalau sudah ke situ, kita perjalanan ke akhirat pun jadi tenang. Nah ya, kalau belum ke situ, kita pas mau perjalanan ke akhirat, nah itu agak was-was kan. Nah, jadi hakikatnya itu kan hidup itu adalah sebuah perjalanan. Iya, betul. Dari kita kecil, dewasa, semua itu perjalanan yang pasti ada akhirnya. Nah, setelah kita mati pun akan ada perjalanan selanjutnya. Nah, jadi harus disiapkan tuh. Ya. Gitu ya. Yang paling jauh ya itu ya, di 2 tanah suci. Nanti kalau yang lain-lain itu sunnah lah. Sunnah. Oke, baik. Memang ini yang seharusnya sih kalau kita punya uang lebih seperti itu ya, Pak. Misalnya ya jangan didahulukan ke tempat yang lain dulu lah. Kalau umat Islam seperti itu ya, Pak. Coba didahulukan dulu ya, bahasanya kita bertamu ke rumah Allah dulu seperti itu ya, Pak. Nah, itu teman-teman tadi ada beberapa triks mungkin berkaitan dengan tadi hal-hal yang bagaimana sih biar kita healing gratis. Nanti selanjutnya bersama Pak Dekan. Ya, saya lanjutkan pertanyaan dari Mas Vicky ini dengan narasumber Pak Bambang Irawan MKOM. Tadi Mas Vicky menanyakan tentang tips perjalanan ya, Pak ya. Terus kemudian tadi Pak Bambang juga menyampaikan sudah pergi ke Tanah Suci ya. Sudah umroh. Ini pemirsa Pokemon. Jadi barangkali ada yang berencana mau ibadah ya, berangkat
ibadah umroh, nanti bisa sharing-sharing dengan Pak Bambang ya. Nanti nama biro atau CV atau ya biro perjalanannya bisa ada di deskripsi atau Mas Vicky nanti dieditkan. Nah, di sini nih nama bironya ya. Nama bironya dan CP ya, nanti CP-nya ada di sini. Saya lanjutkan Pak Bambang ini siap, pertanyaannya. Jadi sebelum nanti yang bicara tentang free itu tadi ya, siap. tentang yang gratis itu tadi, Pak Bambang, tentunya kan pengalaman Pak Bambang dalam proses traveling, perjalanan jauh itu kan lumayan banyak ya Pak ya. Ada nggak kejadian traveling, perjalanan jauh atau bahasa teologisnya atau bahasa agama itu safar ya? Safar melakukan sebuah perjalanan jauh. Ada nggak kejadian yang unik nih dalam selama Pak Bambang itu traveling? Gitu. Ya, jadi kalau kejadian unik itu banyak ya. Tapi kalau kejadian aneh-aneh itu tidak ada. Jadi balik lagi karena persiapan tadi. Kayak misalnya kejadian saya nyasar dan sebagainya itu semuanya sudah kita handle di awal sebelum mulai perjalanan. Kalau kejadian unik ya banyaklah, kita sebenarnya bukan kejadian unik ya, tapi bertemu orang-orang unik. Boleh diceritakan Pak Bambang, detailnya seperti apa ini? Biar mau cerita asli atau cerita ngarang? Cerita yang asli, dan ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa Pokemon ya. Jadi unik gitu ya. Pengalaman perjalanan yang unik, ketemu dengan orang yang unik gitu. Nah, ini perlu diceritakan detailnya seperti apa? Ya, ini sebenarnya perjalanan ketemu sama orang unik itu pas saya ke Tanah Suci ya. Oh ya. Jadi pada saat kita bersama-sama sebelum berangkat, itu saya ngobrol sama seseorang kan ya. Jadi salah satu jamaah kebetulan dia berangkatnya sendiri. Jadi istrinya nyusul. Oh ya. Nah, jadi pas pada saat perjalanan dia ngobrol sama saya sebenarnya pengen berangkat umroh itu sama istri. Iya. Loh, kenapa nggak berangkat Pak bareng sama istri? Ya karena istri waktu itu sakit. Jadi saya udah siap, akhirnya diundur. Nah, kebetulan jadwalnya itu kepulangannya itu pas yang suami pulang, yang istri berangkat. Oh, iya. Nah, pas perjalanan pulang, nah dari Mekah ke Jeddah, nah pas naik bis tuh Pak, naik bis, bis itu kan banyak yang kursi kosong tuh, kebetulan dia duduk sendirian kan. Nah, pas di kursi kosong, pas sampai Jeddah, yang lain turun, dia tidur. Loh. Dia tidur. Nah, dilala itu bahasa apa dilala ya? Dilala itu bahasa Indonesia kebetulan. Kebetulan itu yang lain itu gak bangunin. Oh iya. Gak bangunin. Gak bangunin. Akhirnya jamaah si kondektur sama supirnya itu pun gak merhatiin kan. Akhirnya pas kita masuk ke bandara, kita cek imigrasi, loh kok bapak ini nggak ada. Nah ternyata sama tour leader ditelepon, Pak ini ada jamaah ketinggalan. Itu sudah sampai, berarti bis itu sudah mau kembali ke pool. Nah, itu perjalanan jauh tuh sekitar 3 jam. Akhirnya ya kan panik ya, akhirnya bis itu putar balik Pak. Nah untungnya waktu masih kekejar. Nah itu di situ menurut saya unik. Iya. Karena dia ngomong sendiri pengen sama istri, langsung Allah kabulkan sebenarnya.
nunggu istri datang. Oh iya benar. Dia keburu bangun. Jadi Iya. saya pas di bandara bercerita, Pak, iya saya ketiduran. Pas saya bangun kok sepi. Bingung dia ya. Dia kok sepi ya. Terus akhirnya dia ke supirnya, loh Pak, kok saya lah Bapak tak kira sudah makbul semua. Akhirnya dia hampir 2 jam 3 jam itu baru kembali lagi ke bandara. Untungnya boarding pass belum ditutup. Oh, Nah, dia iya, bisa iya. kembali lagi. Nah, seperti itu Pak Dekan yang menurut saya paling Unik ya. ketemu orang unik. Ya memang ketika perjalanan kita ada banyak pengalaman tentunya ya, Iya. Pak Bambang, dan pengalaman-pengalaman itu bisa di-share. Ini Pak Bambang juga selain ke Tanah Suci ya, itu kan perjalanan internasional ya. Kalau perjalanan domestik Bapak yang sekitar Indonesia, di negara Indonesia paling jauh kemana Pak? Dari Brebes maksudnya ya? Paling jauh dari Brebes perjalanan Paling kemana? jauh itu ke ini kalau ada Pak Yasin sedang ini. Saya paling jauh itu ke Riau, ke Pekanbaru. Ke Riau ya? Iya. Ini disclaimer Pak Yasin yang Yasin. disebutkan tadi Pak Bambang itu Saya dosen Universitas Muadi Setiabudi ya, program studi PGSD ya. PGSD, ya. Oke, lanjut Pak Bambang. Senang ini kalau ada Pak Yasin. Iya. Jadi daerah mana tadi yang Sumatera ya? Sumatera. Iya, Sumatera. Kalau boleh tahu kemana Pak Bambang? Waktu itu lihat kebun sawit Pak. Lihat kebun sawit. Ya. Iya. Tentunya di Sumatera juga banyak kebun sawit ya. Iya, kebun sawit. Memang kalau kita bicara tentang traveling, apalagi mengeksplor ya keindahan alam yang ada di Indonesia kan nggak ada habisnya ya Pak ya. Ada habisnya. Ini ibarat lagunya Kus Plus itu ini surga ya. Surga. Tanah di Indonesia itu tanah surga ya. Heaven, paradise ya. Jadi bahasanya Kus Plus itu tongkat kayu aja bisa jadi tanaman ya. Saya lupa liriknya ya. Itu ngomong-ngomong tentang surga itu barusan saya makan surga. Oh gimana Pak? Gimana ini penjelasannya? Surga itu ngisor sega alias intip. Oh, iya. Aduh, saya pikirannya udah kemana-mana. Enak itu. Ngisor sega. Sega. Surga. Ini kalau orang-orang ngapak itu ngomongnya sega ya Pak ya? Sega. Kalau orang-orang yang di daerah Jawa Tengah, di timur itu bagian timur ya sego gitu ya. Oh iya, di daerah sana di Pekalongan ke timur ya nggak ada orang Cina malah di sana. Oh kenapa Pak? Adanya Cino Pak. Ini gayanya papak-papak ya, mainnya plesetan. Cino ya. Oke. Lanjut Pak Bambang, ini biar terfokus ke traveling ini ya. Nanti malah pembahasannya melebar. Ini biar pemirsa juga mengambil pelajaran tentang bagaimana ilmu-ilmu perjalanan gitu ya. Atau seorang pastikan akan melakukan safar atau perjalanan jauh lah ya. Kemanapun itu, dalam kepentingan apapun begitu ya. Pak Bambang, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang seseorang yang sedang melakukan traveling, perjalanan jauh, memang kalau kata traveling itu identik dengan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, tapi tujuannya itu untuk merefresh diri atau membuat pikiran itu self reward Pak. Iya betul. Ya sebenarnya kalau saya mengartikan secara tekstual traveling ya perjalanan dengan kepentingan apapun lah. Iya. Tapi kalau boleh saya sempitkan atau lebih khusus itu ini perjalanan untuk membuat pikiran itu relax gitu ya, refresh atau bahasa ininya healing apa ya? Healing. Healing, iya betul. Nah ini biar pemirsa Pokemon juga punya ini ya gambaran, Pak Bambang juga bisa memberikan berdasarkan experience ya, pengalaman. Karena perjalanan jauh bisa menggunakan apapun ya Pak ya? Bisa. Ya bisa moda transportasi darat, udara, laut, bisa roda 4, roda 2, roda 3 bahkan. Roda 3 itu Tosa. Ya. Tosa itu merek ya. Nggak boleh sebut merek. Sebut merek. Nah maksud saya
Pak Bambang gini, perjalanan yang ibaratnya membuat kita itu refresh itu perjalanan yang bagaimana, Pak Bambang? Ya. Biasanya Mhm, gini, Pak mhm, Dekan, mhm. itu kan tergantung dari person to person ya. Betul, iya. Ada orang yang suka suasana Alam, pegunungan, ya iya, alam, nature, iya. ya ada Heeh. yang suka suasana misalnya pantai, ada yang Oh, suasana, pesisir di laut, ya ada yang iya. sukanya surga belanja. Oh, Nah, iya. itu kan tergantung ya. Iya, Kadang beda, orang, iya, iya, betul. orang yang suka belanja kan belum tentu dibawa ke pegunungan kan dia Iya, pasti bete ya. iya, Nah, apalagi ke seperti hutan. itu. Nah, nah Iya, kalau iya. misalnya kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti kemanapun tujuannya, ya Betul, pasti mhm, membuat kita refresh lah. betul. Sama kayak misalnya istri kita ya, istri ya. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Bali, Heeh. diajak ke Rita Mall, ke Pacific Mall ya, Oh, ke ya? Matahari, Heeh. pasti mukanya langsung berubah Oh, fresh. iya. Nah, Ini disclaimer juga, Rita itu sebuah mall di mall. di kota Tegal. Ya. Ya, lanjut Pak Bambang. Seperti itu ya. Jadi, Heeh, tapi kalau untuk perjalanan heeh. jauh, tentukan dulu spot-spotnya, Oh, tujuan ya. utamanya. Mhm, Kalau jangan sampai kita sudah jauh-jauh, mhm. Justru malah nambah masalah. bermasalah. Nah, Yang tujuannya perjalanan itu agar kita, refresh, fresh, malah senang malah, pulang nah ya, masalahnya tambah banyak. tambah banyak. Iya. Nah, Dan ini info juga buat pemirsa Pokemon, kemarin Pak Bambang juga habis melakukan touring ke Jawa Tengah bagian selatan ya. Jawa Barat itu. Oh, sudah Jawa Barat Jawa ya, Barat, bagian selatan, daerahnya namanya Pangandaran. Pangandaran. Ya, ini boleh cerita pengalaman Pak Bambang ya ke pemirsa Pokemon. Ya. Perjalanan ke Jawa Barat itu kan kita sama klub motor Semok namanya. Disclaimer Di-endorse. ya, disclaimer. Iya, Semok itu apa nanti ada penjelasannya. Lanjut, Bang. Sebenarnya ya menyenangkan juga ya. Wah, Jadi perjalanan yang ekstrim lah. menggunakan moda transportasi kendaraan roda Roda 2 dua, ya. kita harus perjalanan dari Mhm, sini sore, mhm. di tengah perjalanan, di tengah hutan, Betul, malam ya, iya, ekstrim. Untungnya nggak diterkam macan ya. kalau ketemu macan diajak ngobrol aja, Pak. Ya, Heeh, diajak ngobrol. Nah, memang kalau kita touring itu betul. yang menyenangkan itu bukan tujuannya sebenarnya. Oh iya, ini Nah, filosofi ya, touring ini, dengarkan betul. baik-baik. Jadi yang menyenangkan itu bukan di tujuan Heeh, akhirnya, heeh, tapi pada saat perjalanannya itu yang paling heeh, berkesan. Pasti itu ya, betul, kalau touring itu bukan tujuan akhirnya, misalnya kita heeh, ke Pangandaran, yang senang itu bukan di Pangandarannya, betul, tapi perjalanan dari asal ke mhm, Pangandaran itu betul, yang menyenangkan. betul, betul, betul. Banyak kejadian-kejadian gitu ya. Nah, misalnya Kejadian. di hutan Lio ya, Heeh. penampakan-penampakan ya banyak ya. Oh iya, bener. Ada putih-putih terbang gitu Iya, ya, putih-putih ternyata plastik terbang, kebawa angin. ya ternyata awan, Awan, iya. awan terbang. Iya, jadi proses dalam apa ya, jadi kalau kita analogikan itu adalah perjalanan hidup seseorang, Hmm, maka, proses itulah yang kita nikmati begitu iya ya. betul itu. Iya, iya. Proses itu yang kita nikmati. Oke. Pak Bambang, ini tadi, sebagai, pertanyaan-pertanyaan di penghujung podcast Pokemon kita yang sudah disampaikan Mas Vicky, eee, tadi ya tentang melakukan perjalanan yang free ya Nah, iya atau iya. bahasa simpelnya itu adalah perjalanan gratis tapi menyenangkan dan membuat refresh. Nah, ini ada tips dan triks dari, narasumber kita hari ini, Pak Bambang. Iya, Monggo kita dengarkan. siap. Nah, Nah, sebenarnya semua itu bisa dilakukan free alias gratis. gratis. Nah, yang pertama, teman-teman pemirsa ya Heeh, podcast Pokemon, Pokemoni. Nah, yang oke. pertama kalau pengen gratis teman-teman dengerin ya baik-baik ya. Mhm. Yang pertama kalau pengen gratis teman-teman harus punya travel sendiri. Oh, Nah, iya, iya. otomatis akan gratis. Oke. Oke. Ya, yang kedua, nah teman-teman harus bekerja di travel tersebut. Oh, ya. Otomatis
gratis. Entah itu jadi tour Tour leader, leader, ya, betul. tour guide, Heeh. nah, atau jadi panitia. Oh iya. Nah, kalau panitia pasti gratis. Misalnya Iya. di sebuah pendidikan mengadakan kita jadi panitia, Heeh. otomatis gratis. Iya. Bukan gratis malah oleh bati. Heeh. Nah, yang keempat, Oke. teman-teman bisa, nah ini yang orang jarang tahu ya. Yang Iya. keempat itu teman-teman manfaatkan relasi. Oh iya Nah, iya. jadi banyak sekali travel ya, Mhm. travel itu yang menawarkan komisi free, ya. Mhm. Free apa? Ya free perjalanan, Oh iya. misalnya kalau Umroh travel misal umroh contoh. Iya. misalnya, banyak sekali yang menawarkan 6 free 1. Oh Nah, iya. tanpa kita menjadi tour leader. Kalau Oh misalnya iya. kita jadi tour leader, otomatis kita gratis. Tapi kalau Betul. kita tidak jadi tour leader, ya kita manfaatkan koneksi. Oh iya. Bilangnya jangan mencari tapi mengajak. Oh iya. Nah, mengajak. Nah, itu tipsnya sebenarnya. Oke Itu oke tips oke. yang paling gratis. Yang selanjutnya, tips gratis berikutnya, sering-seringlah ikuti undian. Itu kalau beruntung. Nah, Cap kalau cip cup beruntung, berhadiah. kalau beruntung bisa jalan-jalan. Oke oke oke. Yang selanjutnya banyak-banyaklah berdoa di sepertiga malam. Oke, ini penting yang Nah, terakhir ini nih. supaya bisa dapat gratis. Gratis. Cuman ya kalau berdoa di sepertiga malam sepertinya murah sekali kalau cuman pengen dapat gratis. Oh iya. Jadi itu boleh sepertiga malam itu disisipkan saja. Oke. Jadi doa intinya itu tetap ya yang terbaik. Nah, Ya. seperti itu. Luar biasa. Ini tips yang sangat praktis ya. Praktis ya. Efisien dan realistis dari narasumber kita Pak Bambang. Cuma tadi perkiraan saya, pemirsa Pokemon, jawaban narasumber Pak Bambang itu di tips terakhirnya adalah dia akan merekomendasikan agar bisa melakukan perjalanan jauh gratis atau mungkin ibadah umroh gratis adalah tipsnya jualan es teh. Betul ya. Ini lagi viral ya. Tapi ada syaratnya. Dihina dulu. Ya di luar dari pro dan kontra tentang es teh yang lagi viral ya, ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama ya Pak Bambang. Ya kalau kita bicara tentang es teh, manfaatnya banyak ya Pak ya. Setahu saya teh itu juga bisa untuk diet ya, Betul. melangsingkan dan tentu punya manfaat-manfaat yang lainnya. Selain tadi bisa umroh. Teh itu bisa membuat kita diet, Pak Diki. Betul. Cuman esnya itu bisa membuat kita gemuk. Obesitas. Jadi bukan es teh ternyata yang diminum. Ini habis ini kayaknya Pokemon harus mendatangkan ahli gizi ya, iya, untuk membicarakan itu. Iya. Karena di kampus kita juga banyak ya Banyak. para ahli gizi ya, terus para ahli pangan ya. Next mungkin kita bisa mendatangkan para ahli gizi ya untuk bicara di Pokemon. Ini sebagai closing statement Pak Bambang tentang overall lah pembicaraan kita tentang sebuah perjalanan jauh atau traveling atau safari itu tadi. Kita simpulkan monggo sebagai narasumber gitu ya. Iya. Jadi Silakan Pak Bambang. begini ya, Allah itu atau Tuhan ya Allah itu sudah menciptakan dunia itu begitu luasnya. Begitu luasnya. Jadi sayang banget kalau kita itu cuman Brebes, Tegal, Brebes, Tegal, Brebes, Tegal. Nah, jadi kita manfaatkan sambil tadabbur alam, kita niatkan ketika kita niatkan saya ingin mentadabburi ciptaan Allah, insya Allah nanti dimudahkan. Amin. Nah, misalnya kita pengen kembali, saya pengen mengagumi ciptaan kekuasaan Allah. Nah, ya Allah, aku pengen mengagumi kekuasaan kamu, kekuasaanmu yang ada di Bali. Sampaikan aku ke sana. Itu insya Allah akan disampaikan. Jadi Allah sudah menciptakan sesuatu yang begitu indah. Nah, sayang sekali kalau kita cuma hanya seputar Brebes, Tegal, eman-eman ya. Iya. Mumpung belum perjalanan akhir. Oh iya, betul. Begitu Pak Dekan, statement saya. Terima kasih Pak Bambang, ini sudah meluangkan waktunya dan pembicaraan kita hari ini bisa dijadikan sebuah pelajaran
bagi kita semua. Ambil yang baik ya Pak Bambang ya, Siap. buang yang buruk. Kita juga tidak menafikan mungkin ketika obrolan kita, diskusi kita ada sesuatu yang Menyinggung ya. iya atau sesuatu yang kurang pas atau kurang berkenan, ya kita mohon maaf ya. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Pak Dekan. Oke, pemirsa Pokemon, di episode ke-13 ini kita sudah berbicara dengan narasumber kita, Bapak Bambang Irawan Mkom. Gimana, Fik? Ya, luar Obrolan biasa. tadi. Obrolan tadi memberikan ya inspirasi kita tentunya untuk senantiasa berawal dari hal kecil untuk menabung. Mungkin ke depan kita bisa bertamu di rumahnya Allah gitu ya, Pak. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, semoga kita dan pemirsa Pokemon diberikan kemudahan ya untuk pergi ke tanah suci. Amin. Kita akhiri ya Pokemon kita hari ini. Monggo, Mas Vicky. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.